Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda yang tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Pakaiannya hanya 2 helai saja. Sudah terlalu lesu untuk dipakai sehingga tidak ada orang satupun yang menghiraukannya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Beliau tidak dikenali dan miskin, serta banyak orang yang suka mentertawakannya, mengejek-ngejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri, serta bermacam lagi penghinaan yang dilemparkan kepadanya. Pemuda dari Yaman ini telah lama menjadi yatim, tidak mempunyai sanak saudara, kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lempu. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk kehidupan harian bersama ibunya. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman, mendengar seruan Nabi Muhammad SAW yang telah mengutuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam agama Islam sangat menarik hati Uwais. Banyak teman-temannya yang telah memeluk agama Islam pergi ke Madinah untuk mendengar secara langsung dakwah Nabi Muhammad SAW. Hati Uwais juga merota-rota untuk pergi ke Madinah, bertemu dengan Nabi. Tetapi beliau tidak mampu karena tidak mempunyai bekal yang cukup untuk sampai ke sana. Apalagi beliau perlu menjaga ibunya. Hari berganti hari dan musim pun berlalu. Kerinduannya terhadap Rasulullah SAW tak dapat dibendung lagi. Akhirnya, pada suatu hari Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menemui Nabi SAW di Madinah. Sang ibu merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memahami perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila sudah bertemu, segeralah engkau kembali pulang." Dengan perasaan sangat gembira, Uwais berkemas untuk berangkat. Sesudah mencium tangan ibunya yang tercinta, berangkatlah Uwais menuju ke Madinah, yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Dengan waktu yang cukup lama, akhirnya tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segeralah ia menuju ke rumah Nabi SAW. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi SAW yang ingin ia temui. Namun ternyata baginda SAW tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang. Dalam hatinya bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi SAW dari medan perang. Tetapi beliau teringat akan pesan ibunya sudah tua dan senantiasa dalam keadaan tidak sehat itu, agar ia cepat pulang, disebabkan ketaatan kepada ibunya. Pesanan ibunya itu telah mengalahkan suara hati untuk menunggu Nabi SAW. Ia akhirnya memohon kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an untuk pulang. Sepulangnya dari perang, Nabi SAW langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit. Beliau sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an dan para sahabatnya tertegun seketika. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Memang benar, ada seorang telah datang mencari Rasulullah, tetapi orang itu segera pulang ke Yaman karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sakit, sehingga beliau bimbang meninggalkan ibunya terlalu lama." Rasulullah SAW bersabda, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, perhatikan bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya." Sesudah itu baginda Nabi memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar
lalu bersabda, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian, karena dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju ke Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, bersegeralah Khalifah Umar dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban tersebut, mereka berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memberi salam, namun rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar, dia penghuni langit. Kemudian Uwais ditanyakan oleh Abu Bakar dan Sayyidina Ali, siapakah nama saudara? Lalu jawab Uwais, Abdullah. Mendengar jawaban itu, kedua sahabat itu pun tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Sepanjang perkenalan mereka, tahulah mereka bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya beliau baru dapat turut serta bersama rombongan kafilah dagang itu. Lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Namun Uwais enggan dan berkata kepada mereka, sayalah yang harus meminta doa dari kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Tuhan. Disebabkan disesa oleh dua sahabat besar itu, Uwais akhirnya mengangkat kedua telapak tangannya, lalu berdoa dan membacakan istighfar kepada mereka. Setelah itu, Sayyidina Umar berjanji untuk memberikan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai biaya hidupnya. Uwais menolaknya dengan lembut dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lain. Setelah kejadian tersebut, nama Uwais kembali tenggelam dan tidak langsung terdengar beritanya. Beberapa waktu kemudian, beredarlah kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah pulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia hendak memandikan, tiba-tiba terlalu banyak orang yang berebutan hendak memandikan. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafankan, begitu ramai orang yang menunggu untuk mengkafankannya. Demikian pula, seketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah banyak orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Dan itulah sekilas kisah Uwais Al-Qarni, yaitu seorang pemuda yang terkenal di langit namun tidak terkenal di bumi. Beliau sangat patuh kepada orang tuanya. Bahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali meminta doa dan istighfar daripada beliau. Semoga kita dipertemukan dengan beliau di syurga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.